Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umari dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bersama-sama bermuajah kembali pagi rutin kita tadabbur Al-Qur'an. Semoga agenda kita pagi ini bisa menjadi wasilah ya di hadapan Allah sebagai bentuk kita juga insya Allah yang senantiasa mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Alhamdulillah Umi telah bergabung bersama kita semua. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan keberkahan, kesehatan, panjang usia dalam ketaatan. Allah jadikan putra-putra Umi sebagai jundi-jundi Allah di bumi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga bunda-bunda yang telah bergabung pada pekan ini, semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan dan keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefektivitaskan waktu, mari kita sama-sama buka agenda pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda selanjutnya, insya Allah tilawah Al-Quran untuk menambah keberkahan agenda kita pagi ini dibacakan oleh Bunda Lisa. Bunda Lisa bisa tilawah. Bunda Lisa sudah ada di tempat atau Bunda Sofi? Bunda Lisa, Bunda Sofi sudah ada di tempat. Asar ya Mia. Baik, insya Allah karena belum ada yang respon, saya izin mewakili ya Mia. Baik, insya Allah surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran pada agenda kita pagi ini, Allah limpahkan keberkahan untuk agenda kita pagi ini. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya, acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama, yaitu tadabbur Al-Quran, surat Al-Asr, ada di juz 30 ya, di halaman 601 untuk Al-Quran pojok, di surah-surah pendek. Yang insya Allah akan angkulan SAGMPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Ya akhwati fillah rahimakumullah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul kembali di pagi hari ini ya. Dengan semua kesibukan masing-masing ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Bunda-bunda ini, Bunda Sofi, Bunda Lisa sudah hadir belum Bunda Lisa ya?
dan alhamdulillah Ustazah masih tetap istiqomah ya membersamai rumah Quran ya. Semoga Allah memberikan kesehatan ya untuk Ustazah Risma sekeluarga nih ya, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah ya. Kemudian sekarang sudah lagi hamil kan Ustazah ya? Betul, Mi. Mohon doanya, Mi ya. Jazakumullah, Mi. Doa-doanya, Masya Allah. Berapa bulan ini sekarang? Sekarang menjelang 6, Mi. Akhir Nah, bulan, 6 bulan. semoga Allah jaga ya, sehat ibu dan bayinya. Allah mudah Amin. Amin. aktivitasnya, amin ya Allah. Baik ya, alhamdulillah hari ini kita akan mengulang ya Murojaah Tadabbur surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr, surat yang sudah insya Allah kita hafal semua, sudah kita ulang-ulang setiap hari ya. Kalau di zaman saya dulu itu Al-Asr pulang sekolah setiap pulang sekolah SD ya. Kalau sekolah SD ya kita pulang baca surat Al-Asr ya. Jadi kalau udah wal asri itu tandanya udah mau pulang gitu ya. Masya Allah ya wal asri innal insana lafi khusr ya. Udah semangat mau pulang. Alhamdulillah uh, uh, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji lebih dalam ya surat Al-Asr ya. Mungkin dulu kita hanya sekedar hafal gitu kan ya, hanya sekedar hafal, mengulang-ulang, membaca ya, tanpa mengetahui maknanya yang ada di balik surat Al-Asr itu ya, ketika kita SD ya. Kemudian kita mulai belajar ya, dan ketika kita diberikan ujian ya, jadi kayak gini, misalnya kalau orang sekolah gitu kan, ada teorinya, ada prakteknya gitu ya. Ya, mungkin ketika SD dulu kita masih teori gitu ya, tapi kemudian bertambahnya usia, kemudian kita diberikan ujian-ujian oleh Allah yang meminta kita untuk mempraktekkan teori-teori yang sudah kita hafal, teori-teori yang sudah kita pelajari gitu ya. Nah, kemudian kita praktek, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan semakin hari, semakin kita bertemu dengan ujian baru, soal-soal baru ya dari Allah ya, kita akan bertambah keimanan kita, pemahaman kita, sehingga kita mendapatkan insight-insight dan pencerahan ya, Masya Allah, oh ternyata maksudnya ayat itu begitu ya, oh ternyata maksudnya ayat ini tuh begini ya, oh begitu ya rasanya ya, jadi Bunda Maryam ya, gitu ya. Mungkin kalau dulu kita pernah merasakan hamil, melahirkan, kita nggak tahu tuh bagaimana rasanya menjadi Bunda Maryam ya, yang hamil tanpa suami gitu ya, kemudian apa namanya, hamil dalam keadaan yang payah, kemudian penuh fitnah dan sebagainya gitu ya. Masya Allah, tapi ketika kita sudah hamil, ya Allah begini ya rasanya hamil ya, begini ya. Ini Masya Allah. Semakin hari, semakin bertambah usia, semakin bertambah ujian-ujian ya, soal-soal kehidupan yang membuat kita semakin memahami ya isi-isi Al-Quran, sehingga meskipun ayat itu sudah pernah kita bahas, ya tentu akan bernilai beda gitu ya, dengan pemahaman kita akan bertambah ya ketika kita mengimplementasikan, kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga kita tahu bagaimana perjuangannya Rasulullah ketika kita sudah berjuang gitu kan. Nah, kita tahu bagaimana pengorbanannya Bunda Khadijah ya ketika kita sudah berkorban gitu kan. Ya, ketika kita sudah berkorban, kita berusaha, oh gini ya rasanya ya, gimana Bunda Khadijah dulu ya gitu kan ya. Jadi terus saja ya, kita ketika kita belajar Al-Quran dulu mungkin tadi awal cuma teori, kemudian kita praktek ya, sampai akhirnya kemudian kita bisa mahir gitu ya. Mungkin kalau dulu sabar itu suatu hal yang teori ya, kemudian kita diuji kesabarannya terus gitu kan. Sampai kita sudah sabar, kemudian ditingkatkan lagi,
fasbiru wasobiru gitu kan ya, Allah minta kita untuk bersabar, terus dilipat gandakan lagi itu kesabarannya gitu ya, insya Allah ya. Udah kita mungkin tahapannya orang tuh sabar dulu ya, mungkin untuk mencapai sabar tuh susah gitu kan. Gimana caranya latihan sabar gitu kan ya, latihan dulu, nanti orang itu sudah bisa sabar, Allah minta untuk melipat gandakan kesabarannya ya. Terus ditingkatkan sampai kapan? Sampai husnul khotimah gitu kita capai ya. Baik, surat Al-Asr ini sudah pernah atau mungkin sering kita bahas ya, semoga kita mendapatkan pencerahan baru dari Allah ya. Al-Asr wal Asr ya, demi masa ya. Jadi di sini ketika Allah bersumpah ya, wa di situ adalah wawul qasam ya, waw yang bermakna sumpah, demi ya. Jadi Allah sering menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu sumpah-sumpah ya, demi masa apa namanya, dan ketika Allah bersumpah terhadap sesuatu itu, kita diminta untuk take an eye on gitu ya, perhatian gitu kan terhadap apa yang Allah sumpah gitu. Apa ya, kenapa Allah bersumpah dengan waktu gitu, kok kenapa masa gitu, kenapa waktu gitu kan, al-asr ya, karena ternyata ya al-asr itu waktu itu ya, orang banyak yang lalai terhadap waktu ya. Padahal karakter waktu ya, itu yang pertama, dia tidak akan kembali lagi ya. Kita pengen enaknya dulu waktu SMP kita begini, enaknya dulu waktu SMA kita masih bisa begini, enaknya waktu kita kuliah dulu bebas segala macam gitu ya. Kita nggak bisa mengulang gitu ya, balik lagi kayak lorong waktu gitu ya, balik lagi ke SMP, balik lagi ke SMA, balik lagi ke kuliah gitu kan ya, kita nggak bisa gitu ya. Dan apa namanya, waktu itu nggak bisa berulang gitu, apa yang kita jalani hari ini tuh nggak akan keulang lagi gitu, besok episodenya udah beda gitu ya, episodenya udah beda ya. Takdir Allah yang akan datang juga akan beda gitu ya. Jadi dia nggak bisa apa namanya, nggak akan terulang kembali ya. Dan kemudian waktu itu juga cepat berlalu, cepat banget ya, apalagi sekarang ya, kok udah ini, oh udah zuhur, asar, maghrib, isya, itu begitu dekat sekali gitu. Hanya benar bisa terasa sekali bahwa memang hidup ini hanya menunggu waktu sholat ya sebenarnya ya. Dan kalau kita nggak menunggu waktu sholat, kita akan gilas dengan kesibukan-kesibukan dunia yang nggak ada habisnya gitu ya. Karena waktu sekarang cepat sekali ya, apalagi kalau udah ibu rumah tangga, bekerja dan sebagainya, penuh dengan aktivitas kesibukan ya, seperti Ustazah Risma ya, pasti waktunya akan cepat sekali karena memang kesibukannya banyak gitu ya. Nah itu, tapi banyak sekali orang yang lalai ya, dan kita tahu bahwa banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang apa namanya, sukses gitu kan, mereka punya waktu yang sama 24 jam ya dalam sehari, punya waktu yang sama, tapi dengan waktu 24 jam itu mereka ada yang produktif, ada yang tidak gitu. Ada yang hanya tidur-tiduran aja gitu kan ya, menghabiskan waktu santai-santai. Ada yang kemudian berproduktif, bekerja dan sebagainya gitu ya, berjualan gitu kan sehingga menghasilkan uang banyak. Ada yang bekerja dan sebagainya terus gitu ya. Apa namanya, itu makanya tergantung dari bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu ya. Karena tadi banyak orang yang tertipu dengan waktu luang ya, istirahat dulu gitu kan ya, sehingga lalai gitu ya, menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda sholat, menunda-nunda amal soleh yang lainnya gitu ya. Itu dia, padahal tadi bahwa
karakter waktu itu dia tidak akan berulang ya. Oleh karenanya di sini Allah mengingatkan kita tentang waktu ya. Kalau orang barat mungkin mereka mengatakan time is money ya, waktu itu uang gitu ya, dimana setiap waktu itu harus menghasilkan uang detik demi detiknya gitu ya. Kalau Ali mengatakan waktu itu pedang gitu kan. Kalau kita lalai kita bisa pedang itu kan dia harus hati-hati ya, memegangnya harus hati-hati gitu kan ya. Kalau kita lalai terhadap waktu ya, maka kita akan terkena gitu kan ya, rugi dan sebagainya. Kita lihat orang-orang sukses itu mereka juga memiliki waktu 24 jam sama dengan kita gitu. Ya, bagaimana kita bisa mengisi waktu 24 jam itu ya, kita bagi yang utama waktu untuk Allah tentunya, waktu untuk Allah, kemudian waktu untuk keluarga, kalau kita sebagai istri untuk suami, untuk anak-anak gitu kan ya, waktu untuk bekerja ya, beramal soleh untuk yang lainnya gitu kan ya, dan sebagainya. Nah, itu sampai ada manajemen waktu. Maaf ya sebentar. Ya. Jadi sampai ada manajemen waktu ya. Nah, kita perlu belajar bagaimana kita bisa memanage waktu kita gitu kan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Kita kalau perlu, kalau yang belum punya agenda yang jelas gitu ya, target-target yang jelas, bisa tuh dibuat gitu ya, ditulis gitu kan, bangun jam berapa gitu ya. Saya dulu waktu masih gadis belajarnya gitu, bangun jam berapa, terus ngapain aja, ditulis tuh ya, dari jam bangun 3:30 pagi qiyamul lail, terus tilawah, hafalan, murojaah, kemudian subuh ya, kemudian apalagi mencuci piring, masak apa segala macam itu saya tulis tuh dulu tuh ya, waktu masih gadis dulu, untuk mendisiplinkan diri, melatih kedisiplinan diri. Terus ya, kemudian dievaluasi lagi gitu. Kita harus memanage waktu kita memang gitu ya. Jadi nanti kita terbiasa, mungkin awalnya akan berat gitu ya, tapi ketika misalnya kita sudah membuat agenda ya, semuanya ditulis ya. Dulu saya semuanya ditulis, jadi insya Allah nggak lupa kalau kita ditulis ya. Kalau sekarang banyak lupa karena nggak suka nulis gitu ya, kadang suka nggak sempat nulis gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya kita tulis, ya insya Allah kita akan melihat hari ini mau ngapain aja ya, kita buka lagi. Oh ya, ini. Kita mau beli ini. Kita mau ketemu orang ini. Ya, tinggal dibuka catatan kita. Masya Allah. Ya, dengan begitu akan mempermudah pekerjaan kita dan akan menambah produktivitas kita dalam setiap hari gitu. Ya, maka perlu sekali gitu ya, kita bisa memanage waktu kita dengan baik ya, agar kita bisa memanfaatkan waktu kita di dunia ini. Kan dunia ini cuma sebentar ya, kata Rasulullah SAW, di dunia ini kita ibaratnya tuh hanya numpang minum gitu kan. Kayak kamu berkuda, kemudian kamu berhenti ya, nongkrong di kafe gitu ya, cuma sebentar doang gitu kan, habis itu jalan lagi gitu. Gitulah dunia gitu kan, kita sebentar, cuma di dunia cuma sebentar banget ya. Dan dengan waktu yang sebentar ini Allah memberikan kita kesempatan untuk mengumpulkan amal soleh gitu, mengumpulkan pahala, mengumpulkan amal soleh, mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak gitu kan. Sampai tiba waktunya nanti kita harus pulang kepada Allah, kita kembali kepada Allah ya. Dan waktunya nggak lama gitu kan, ada paling 60, 70, 80 gitu kan. Kalau 100 tahun pun mungkin kita udah Allah alam ya, tubuh kita kuat apa enggak gitu ya. Kalau kita melihat orang-orang yang umurnya sudah 100 tahun ya, mungkin mereka sudah butuh dirawat gitu kan ya. Sudah mungkin tidak bisa merawat dirinya sendiri, kebanyakan seperti itu gitu kan.
masa muda kita, masa sehat kita, masa kuatnya kita tuh ya ada batasnya juga di dunia gitu. Ya, padahal dengan waktu yang tersedia itu ya Allah memberi kesempatan kita tadi untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya gitu. Ya, kalau kita ya suka lihat nonton dulu pernah nonton ini ya, kayak uang kaget misalnya, dapat uang kaget gitu ya. Nih dikasih waktu setengah jam buat belanja, dikasih waktu uang 1 juta gitu ya misalnya, atau 2 juta gitu kan. Atau 10 juta gitu ya, kasih uang buat belanja. Maka dia akan lari terburu-buru untuk membelanjakan uangnya itu ya apa namanya? Sebanyak-banyak kalau bisa dihabiskan gitu uangnya. Ya. Ya harusnya kita juga seperti itu ya. Makanya kita lihat suka ada orang yang begitu bersemangat mengumpulkan amal. Ada juga orang yang santai-santai gitu ya dalam mengisi waktunya di dunia ini. Ya, kalau orang-orang yang tadi ya yang paham betapa waktu itu di dunia ini sangat singkat gitu ya, maka biasanya mereka akan tadi ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan, lebih berfokus pada amal soleh, ya, berfokus pada kebaikan, ya, tidak berfokus kepada keburukan-keburukan, tidak melihat pada kejelekan orang lain, tidak mau mengoreksi orang lagi, gitu ya. Kenapa? Karena dia terlalu fokus pada dirinya sendiri, terlalu fokus pada amal-amal soleh apa yang bisa dia lakukan. Apa kebaikan yang bisa dilakukan, apa kebaikan yang bisa dia tebarkan gitu kan. Nah, apalagi nih, siapa lagi yang mau kita ajak ke surga, siapa lagi yang bisa kita berikan kebaikan-kebaikan kita. Ya, seperti itu. Jadi karena dia tahu betul ya bahwa waktu di dunia ini sangat terbatas ya. Sangat terbatas dan di dunia ini bukan akhir tujuan kita ya. Kita tahu ya bahwa di dunia ini fana ya, sebentar. Ya, kebahagiaan kita itu sebentar, ada waktunya. Dan kesedihan kita pun juga sebentar, ada waktunya gitu ya. Jadi nggak sedih terus, juga nggak bahagia terus ya. Kalau di dunia ini ada sedih, ada bahagia gitu ya. Ada bahagia, ada waktunya bahagia, ada waktunya sedih gitu ya. Yang nanti bahagianya kekal ya di surga gitu ya. Surga. Kalau sekarang di dunia ada susahnya, ada sedihnya, ya, ada bahagianya gitu ya. Dan ada sakitnya, tapi kalau sudah di surga ya sudah gitu kan. Kita cukup akhirnya sakitnya di dunia aja gitu ya. Kalau di surga sudah hilang semuanya ya, rasa sakit, pengorbanan kita ya, kesedihan kita itu semuanya sudah berlalu ya, sudah lewat gitu kan. Tinggal senangnya aja nanti di dunia ya, senangnya di surga gitu ya. Baik, jadi kita perlu ya termasuk saya ini nasihat untuk diri saya sendiri juga gitu kan, untuk bisa lebih apa namanya berhati-hati terhadap waktu. Waktu yang kita jalani saat ini apakah sudah produktif semua gitu kan? Apakah kita sudah memenuhi hak-hak gitu ya, hak-hak ya, ada hak kepada hak Allah, ada hak diri kita sendiri, hak orang tua, hak suami, hak eh, anak gitu kan, dan hak umat gitu kan, apakah kita sudah menunaikan itu gitu kan. Nah, itu kita berusaha ya, berusaha untuk bisa eh, berbuat baik kepada semuanya ya, memenuhi kewajiban-kewajiban itu kepada semuanya ya. Maka tadi perlu kita latih ya, kalau yang belum terbiasa mungkin bisa dilatih dengan ditulis gitu ya, membuat jadwal jam sekian, saya sekian, hari ini mau ngapain aja, besok mau ngapain aja gitu kan ya. Nah, itu sangat bermanfaat ya, karena perencanaan segala sesuatu kalau dengan perencanaan insya Allah akan lebih baik gitu ya daripada tidak direncanakan. Baik, itu ya, sangat luas kalau kita mau membahas tentang waktu ya, dan apa namanya manajemen waktu gitu ya. Mungkin kita bisa memperdalam lagi nanti ya, akhwat filah sekalian, bisa memperdalam tentang bagaimana bisa memanage waktu agar bisa lebih produktif gitu ya. Nah, tentunya kita semua ingin
umur yang panjang dalam kebaikan, ya. Kemudian juga bukan hanya jadi ada umur yang ada usia, ya. Orang meninggal usianya berapa? 63 misalnya, seperti Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW usianya 63, ya. Tapi usia apa tuh namanya, ya? Usia keberkahannya tuh sampai sekarang masih kita kenal gitu, ya. Masih kita kenal sampai sekarang gitu kan. Sampai hari kiamat pun orang masih kenal Rasulullah SAW. Ya, seperti 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam ya, itu semua kita masih kenal sampai sekarang. Nah, itu berarti kan panjang usianya, ya. Usianya tuh panjang. Meskipun orang tuh udah lama gitu nggak ada, meninggalnya udah lama, ya. Ya. Tapi usianya panjang. Ya, usia dikenal orang dalam kebaikan gitu, ya. Nah, itu juga perlu kita apa namanya? Eh, perlu kita rancang, ya, bagaimana agar kalau kita nanti sudah dipanggil Allah, sudah waktunya gitu, ya, tapi orang masih bisa memanfaatkan kita gitu, memanfaatkan karya-karya kita. Kita punya amal-amal jariah gitu, ya. Nah, makanya ada sedekah jariah, ada ilmu jariah, ya, apa yang kita apa namanya ajarkan kepada orang lain, mansanna sunatan apa namanya hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha, ya. Wa man sana sunatan sayiatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha gitu. Jadi barang siapa menghidupkan sunnah, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita mengajak orang kepada kebaikan gitu kan, maka baginya adalah pahala dan pahala orang yang mengikutinya gitu kan. Dan man sana sunatan sayiatan, ya, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang buruk, ya, maka apa namanya barang siapa yang menghidupkan sunnah yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Kita nih sebagai seorang ibu apalagi, ya, benar-benar, ya, kita harus mengajarkan hasanah-hasanah kepada anak-anak kita, ya. Kadang kita lupa, ya, suka bercanda apa segala macam, ya. Mungkin ada kita tuh mengajarkan, mencontohkan hal yang salah gitu kan, kita beristighfar kepada Allah, ya, semoga Allah memperbaiki, ya, karena kan setiap kita juga manusia biasa yang punya salah, ya, nggak mungkin ada manusia yang sempurna, nggak ada salahnya tuh, enggak gitu, ya, Insya Allah. Jadi kita juga mengusahakan itu, usia yang panjang, ya, kita ingin usia yang panjang, bukan hanya usia hidup kita, tapi usia kita tuh bisa bermanfaat untuk manusia, itu bisa terus mengalir, ya, dengan tadi kita menyampaikan kebaikan, kita mengajarkan hasanah-hasanah kepada orang banyak, ya, apa namanya bersedekah jariah, ya, bersedekah, kita berinfak, apa membangun sistem gitu kan, membangun masjid misalnya, membangun sekolah, membangun apa namanya apapun gitu, ya, kebaikan-kebaikan, ya, sarana-sarana kebaikan yang diharapkan nanti semuanya itu akan kembali kepada kita meskipun kita sudah meninggal gitu. Dan kita berharap itu bisa menjadi mesin pahala buat kita, ya. Mesin pahala itu termasuk anak-anak kita, ya. Kan doa anak yang soleh itu kan makbul, ya. Kita mendoakan apa orang tua kita, anak-anak kita juga mendoakan kita gitu kan. Kita akan menanti doa-doa anak-anak kita nanti gitu kan di alam kubur, ya, ketika sudah dipanggil Allah. Baik, ya, itu insya Allah sangat luas sekali, ya, bahasan tentang waktu. Mungkin apabila bisa mempelajarinya lebih mendalam di kesempatan yang lainnya, ya. Kemudian sungguh manusia berada dalam kerugian, ya. Tadi kita tahu di sini Allah katakan bahwa sungguh manusia itu berada dalam kerugian gitu, ya. Jadi semua manusia itu al-insan dalam kerugian, ya, awalnya di semuanya. Kita nih rugi, manusia tuh rugi semua. Semua manusia tuh rugi kecuali gitu, ya. Nah, di ayat yang selanjutnya, kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya, jadi kata Allah semua manusia itu rugi kecuali gitu ya. Jadi yang tidak melakukan poin ketiga ini berarti rugi gitu. Yang untung cuma yang melakukan poin ketiga. Poin ketiga ini apa? Yang pertama beriman. Terus kalau orang nggak beriman dia rugi. Iya, berarti dia rugi. Dia hidup di dunia tapi nggak punya iman. Dia nggak beriman kepada rukun iman yang 6. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, hari kiamat, kodok dan kodar, gitu ya, maka baru dia orang yang beruntung, gitu. Ya, jadi kunci sukses, kunci beruntung yang pertama adalah iman. Ya, maka keimanan ini ibaratnya akar ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit. Ya, keimanan. Imannya kokoh dulu, benar imannya. Dia benar-benar mengenal Allah ya. Ma'rifatullahnya benar ya, sehingga dia merasakan muraqabatullah, ma'iyatullah gitu ya. Muraqabatullah adanya pengawasan Allah selama 24 jam ya. Adanya ma'iyatullah bahwa dia selalu bersama Allah dimanapun berada gitu ya. Tenang ada Allah, tenang ada Allah, tenang ada Allah gitu ya. Ma'iyatullah ya, selalu merasa bersama Allah. Itu. Jadi sudah kenal Allah dan tadi ya ada muraqabatullah, dia merasakan ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah selalu dalam dirinya. Ya. Kemudian dia beriman kepada kitab-kitabnya ya. Al-Qur'an yang utama sebagai kitab yang turun terakhir ya. Kemudian Rasulnya ya, kita beriman ada 25 nabi dan rasul, di mana sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya agamanya apa? Islam ya. Semuanya berislam kepada Allah, semuanya menyembah kepada Allah semata gitu ya. Hanya syariatnya yang berbeda setiap nabi gitu. Kemudian kita beriman juga kepada hari kiamat gitu ya. Akan datang hari kiamat kan nanti gitu kan. Dan kita nggak tahu waktunya gitu kan. Tapi itu suatu hal yang pasti terjadi. Ya, dan kita juga beriman kepada qada dan qadar ya. Nah, tadi ketinggalan ya, beriman kepada malaikat. Ya, kita beriman kepada malaikat ya, di mana malaikat itu adalah sahabatnya orang mukmin ya. Kalau musuhnya orang beriman itu setan ya. Dan kata Allah, setan itu musuhmu ya. Jadi karena setan itu musuh yang nyata gitu kan. Musuh yang nyata bagimu itu setan. Ya, jadi kalau lagi marah, kesel gitu ya, sama siapa? Sama pasangan, sama anak ya. Ingat itu setan. Ya, jadi yang jadi musuh setan ya gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan, berlindung kepada Allah. Ya, biar setannya pergi gitu kan. Dan sahabatnya orang beriman itu adalah malaikat ya. Malaikat itu selalu memberikan pertolongan ya kepada orang-orang beriman ya. Bagaimana kita banyaklah sering ya, kita sering ditolong juga ya, kita sering juga ditolong oleh malaikat gitu kan. Banyak hal-hal yang membuat kita terselamatkan ya, tentunya atas izin Allah gitu kan. Itu memang malaikat itu adalah sahabatnya orang-orang beriman. Ya. Qadar gitu kan, beriman kepada qada dan qadar. Takdir Allah ya yang sudah terjadi ya, maupun ketentuan-ketentuan Allah yang sudah tercatat ya 50.000 tahun yang lalu gitu kan, sebelum bumi diciptakan, sebelum kita diciptakan gitu kan. Kita sudah ada catatannya semua gitu kan. Insya Allah gitu kan. Semua sudah ada catatannya gitu kan. Kita beriman kepada itu. Ya. Beriman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah. Sehingga apa? Ketika kita beriman kepada qada dan qadar, melahirkan sifat ridho. Ya. Nah, ridho, menerima. Ini adalah ketentuan Allah gitu.
ya. Kita ridho nih dilahirkan dengan menjadi orang Indonesia misalnya, ya kita ridho, udah takdirnya lahir di sini. Kenapa kita nggak lahir di Amerika ya misalnya gitu? Itu kan namanya nggak menerima ya. Kenapa kita nggak lahir di Madinah ya gitu kan? Enak kenapa kalau kita ya mungkin kalau kita di Madinah lahirnya enak kali ya, kita bisa dekat sama Rasulullah gitu, kita bisa ziarah ke makamnya Rasulullah terus gitu kan ya. Itu kan berarti nggak menerima takdir gitu ya. Kita memang udah takdir kita dilahirkan jadi orang Indonesia gitu kan, ya udah menerima ya. Kita ditakdirkan dikasih rezeki seperti ini, ya udah terima gitu kan. Kenapa kita nggak kita ditakdirkan oleh Allah lahir dari keluarga seperti ini. Kita nggak perlu menuntut kenapa ya saya nggak jadi keluarganya bangsawan gitu ya, atau kita nggak jadi anak raja gitu ya, atau kenapa kita nggak jadi anaknya ustadz ya gitu kan. Enak kali ya kalau jadi anaknya ustadz gitu ya, enak kali ya kalau jadi anaknya raja misalnya. Nah, kita nggak perlu seperti itu karena kita beriman kepada kodok dan kodar, semua kita sudah punya takdir masing-masing. Yang penting adalah tadi ya, kita beriman kepada takdir, kita menerima ridho dengan setiap takdir yang Allah berikan kepada setiap kita gitu kan, masing-masing kita. Ya, ada yang ditakdirkan menjadi orang kaya, ada yang ditakdirkan menjadi orang yang cukup gitu kan. Ada yang ditakdirkan cantik gitu kan untuk perempuan ya, ada yang ditakdirkan biasa aja gitu ya. Nah, semuanya itu adalah ketentuan Allah gitu kan, bagaimana kita mau menerima atau tidak gitu ya. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya nggak mancung gitu ya. Itu semua juga termasuk kode dan kodar yang harus kita terima ya. Intinya kita ridho apa enggak ya. Maka kalau kita ridho maka akan menghasilkan sifat qanaah gitu. Dan itu adalah ketika kita ridho, ketika kita menerima takdir Allah, ketika kita merasa qanaah, udah bahagia banget gitu ya. Orang sudah punya sifat qanaah itu udah nggak ada punya rasa iri, cemburu gitu kan ya, dengan rezeki orang, dengan nikmat yang orang lain gitu ya. Kok dia enak banget ya suaminya begini begini begini, kok suami saya nggak gitu sih, gitu ya. Kadang suka ada gitu ya, kok dia enak banget sih ya gitu kan, bisa begini begini, bisa jalan-jalan segala macam, kok kita enggak sih gitu ya. Itu nggak perlu kita melihat seperti itu. Tapi kalau untuk memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi, nggak apa-apa gitu ya. Oh, kok dia bisa seperti itu? Oh, berarti saya juga bisa gitu ya. Saya juga bisa. Kita ambil gimana caranya biar bisa kayak gitu. Kita belajar sama dia. Oh, harusnya begini begini begini, kita ikutin, kita pelajarin gitu kan ya. Boleh kalau kayak seperti itu boleh. Ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, baik. Jadi kita harus tingkatkan terus pemahaman kita terhadap rukun iman ya. Jangan seperti SD lagi. Kalau dulu anak SD kita cuma ngafalin rukun iman ada berapa. Ada berapa ya? 5 apa 6 ya gitu waktu SD ya. Masih ketuker-tuker sama rukun Islam ya. Itu anak SD gitu kan. Kalau sekarang jangan kayak gitu lagi ya. Ibu-ibu ditanya misalnya, rukun iman ada berapa Bu? 5 gitu ya Mas ya. 5, bener nih 5. Oh iya 5 apa 6 ya? Jangan begitu, berarti ilmunya nggak meningkat ya, padahal udah tua gitu kan ya. Padahal umur kita udah bertambah banyak gitu kan. Nah, jadi harus lebih diperdalam lagi. Ya, rukun iman ada 6, bukan hanya sekedar rukun iman ada 6, ada berapa? Ada berapa? 6. Kemudian apa aja sebutin, udah selesai. Nggak ada penambahan ilmu. Itu anak SD gitu ya. Dulu SD begitu kita. Cuma ngapalin poin-poin dari rukun iman doang gitu. Tapi kalau sekarang bertambah usia ini sudah pada tahap implementasi. Kita sudah pada tahap praktek gitu kan, di mana kita sudah harus bisa mempraktekkan rukun iman yang 6 tadi gitu. Rukun Islam dan rukun iman ya. Rukun iman yang 6 tadi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana kita beriman tadi ya dengan hari kiamat, dengan kodok dan kodar, dengan malaikat, dengan kitab dan sebagainya. Itu sudah tahap pada praktek, sehingga bukan berarti praktek saja, tapi makanya teorinya harus kuat dulu. Nah, kita baca lagi tuh buku Akidah Islamiyah,
Ya, sekarang banyak buku akidah Islamiyah tuh yang Said Sabiq gitu kan ya. Sudah banyak ya, kita bisa memperdalam lagi ya, dan kita tahu ya bagaimana sangat luas ya ilmu tentang akidah itu. Baik ya, kemudian beriman saja ternyata belum cukup ya. Poin ketiga nih, beriman saja belum cukup. Apalagi harus dibuktikan dengan amal soleh gitu ya. Beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya, alladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Solihat itu berarti jamak ya. Dan mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Ya, amalan-amalan, nggak cukup cuma satu amalannya. Amalannya harus banyak. Jamak. Ya, jadi beriman, kemudian wa amilus solihat, dan beramal soleh. Imannya itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Nggak bisa orang bilang, kamu Islam, iya Islam, tapi nggak melakukan amal soleh. Sholat enggak, puasa enggak. Ya. Tadi rukun Islam ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Nah ini ya harus dilakukan 5 ini rukun Islam ya sebagai bukti dari keimanan kita tadi ya, harus dibuktikan dengan amal perbuatan keimanan kita, dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya gitu ya. Insya Allah semoga kita bisa menunaikan haji semua ya dengan rezeki dari Allah ya, semoga Allah mudahkan ya. Itu jadi beriman saja nggak cukup, harus dibuktikan dengan amal soleh, amal-amalan soleh kita yang banyak. Di situ tadi ya, amal-amalan soleh. Dan kalau kita merujuk tadi surat Ibrahim ya, pohon kebaikan itu ya, Allah membuat perumpamaan pohon kebaikan, akarnya tadi itu adalah keimanan ya. Dan kalau akarnya udah kokoh, imannya kokoh ya, maka dia ketika dia menghasilkan cabang-cabang, pohon itu bukan bercabang-cabang ya, tumbuh kemudian ada cabang-cabang. Nah, cabang-cabangnya itu adalah amal soleh. Ya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia berdakwah, dia beramal soleh, dia birrul walidain, dia hablum minanasnya bagus gitu ya. Hablum minallahnya bagus, hablum minanasnya juga bagus ya. Nah, itu kalau dilandasi dengan akar yang kokoh, maka dia tidak akan mudah tumbang ya. Kalau akarnya kokoh, melahirkan keikhlasan dalam beramal. Ya, sehingga ketika dia beramal karena Allah, maka dia tidak akan mudah tumbang. Ya, kalau akarnya kokoh kan nggak mudah tumbang ya. Nah, jadi kayak dipuji, dicela, dicaci, dihina, dimaki, dia tetap berbuat baik. Karena dia melakukan itu karena Allah. Itu kalau orang sudah punya akar yang kokoh gitu. Tapi kalau akarnya nggak kokoh nih, keimanannya nggak baik gitu, nggak kurang kuat gitu kan, baru dihina sedikit, difitnah, dicaci, ya, maka dia udah putus asa gitu. Ya, udah putus asa, udah ngambek gitu kan, udah marah, udah nggak kapok gitu ya, nggak mau berbuat baik lagi gitu kan. Orang kita maksudnya baik, tapi malahan kita digini-giniin gitu ya. Nah, udah kapok gitu ya. Tapi kalau orang yang beriman ketika mendapatkan kritikan gitu kan ya, masukan, nasihat, maka itu dijadikan, oh iya ya, berarti saya harus lebih baik lagi. Oh iya ya, saya harus lebih baik lagi. Oh iya ya, saya harus lebih baik lagi. Berarti saya memang ada yang salah, kita perbaiki gitu ya. Jadi dikasih masukan, kita terima dan kita berusaha untuk memperbaiki terus gitu. Nah, beriman dan beramal soleh. Ternyata belum cukup sampai di situ. Ya, kalau seseorang melakukan keimanan, kemudian dia beramal soleh, dia baru soleh secara individu. Ya, baru soleh secara individu saja. Masih belum beruntung, masih dikategorikan merugi, gitu ya. Karena harus kriterianya tiga-tiganya. Ya. Jadi beriman, beramal soleh, maka dia soleh untuk dirinya sendiri, ya, sebagaimana di dalam hadis qudsi, ya, ketika Allah memerintahkan untuk menghancurkan sebuah kaum, ya, di mana di dalamnya itu ada orang soleh. Dia soleh tapi buat dirinya sendiri, ya. Kan ada tuh orang yang suka berprinsip, biarin aja orang mau ngapain, yang penting saya mah sholat,
puasa nggak ganggu orang gitu kan, yang penting lo nggak ganggu gue nggak ganggu lo gitu ya. Ibaratnya suka begitu orang ya. Tapi ternyata Allah justru karena di dalamnya itu ada orang soleh tapi dia tidak mensolehkan orang lain gitu. Dia soleh buat dirinya sendiri, ya dia nggak peduli orang mau ngapain gitu ya. Maka justru azab itu diawali dari dia gitu ya. Nah, maka tidak cukup kita soleh hanya untuk diri kita sendiri, maka ada yang selanjutnya, tawasau bil haq, tawasau bis sabr ya, harus saling menasehati ya, dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran, saling gitu ya, karena kita tuh nggak ada yang sempurna gitu, manusia tuh nggak ada yang sempurna, yang paling benar terus gitu ya, nggak ada juga orang yang salah terus, salah mulu kita mah gitu ya. Ya deh kita mah salah terus gitu kan ya, dikoreksi terus gitu ya misalnya. Ya nggak ada juga gitu orang yang salah terus, nggak ada juga orang yang benar terus ya. Maka tadi harus kita saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran ya. Karena manusia itu tempatnya salah ya, maka kita menasehati yang benar gitu kan, yang kebenaran ya, yang benar tuh seperti ini. Oh ya tapi saya tahu itu benar tapi saya belum bisa jalanin, ya udah gitu ya. Itu resiko tanggung masing-masing gitu. Kemudian menasihati dalam kesabaran gitu. Ya, jadi sabar juga perlu saling menasihati ya. Kadang kita sabarnya lagi tinggi, lagi kuat gitu kan ya. Kita bisa menasihati orang untuk bersabar ya. Kadang kita juga butuh juga dinasihati. Sabar ya Bu Sarah. Oh iya benar, sabar ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita diingatkan lagi. Sabar ya Bu Sofi gitu kan. Sabar ya Ustazah ya. Mengingatkan para peserta satu-satu. Masya Allah, semoga Allah berikan kesehatan untuk Ustazah. Ya, pesertanya diteleponin satu-satu. Pesertanya ditagihin satu-satu ya. Masya Allah, coba tuh ya. Nikmat mana lagi yang mau engkau dustakan ya? Kita punya ustazah seperti itu gitu kan, dengan kesabarannya meluangkan waktu gitu kan ya. Kan nggak semua orang punya rezeki seperti kita loh ya, yang ditagih ya, diteleponin, diingetin satu-satu ya, Insya Allah ya. Barakallahu fiik ustazah ya. Jadi itu tadi ya, semua manusia rugi kecuali yang beriman ya, beramal soleh yang banyak, kemudian saling menasehati ya dalam kebenaran dan kesabaran ya. Maksudnya berdakwah ya, dakwah kita mengajak kepada orang, itu juga dalam kategori ini ya. Nah, islah ya, kategori ini adalah islah orang yang melakukan perbaikan ya. Jadi kalau baru beriman dan beramal soleh saja itu namanya soleh ya, tingkatnya soleh, baru jadi hamba yang soleh. Tapi ketika kita bisa menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, ketiga ini baru muslih ya, ada soleh ada muslih, melakukan perbaikan ya. Jadi kita kita punya rezeki lebih, terus kemudian kita melihat saudari kita lagi kekurangan, kesusahan, kita bisa berbagi. Ya, itu juga termasuk dalam tawassul haq, tawassul sabr. Ya, bukan hanya bicara saja ya, tapi dengan amal soleh gitu kan ya, dengan amal soleh kita bantu orang lain ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kemudian juga tadi ya, termasuk amalan-amalan soleh ya untuk para istri di rumah juga sebenarnya ladangnya banyak ya. Amalan soleh kita di rumah ya, bagaimana kita bisa menyediakan rumah yang rapi, yang bersih, yang wangi ya, yang enak dilihat, yang membuat tempat nyaman untuk pulang gitu kan ya, tempat nyaman, karena kan rumah itu kan tempat untuk pulang gitu kan ya. Anak-anak dari main gitu kan, dari sekolah, dari kerjaan dan sebagainya, kuliah apa sekolah gitu kan, capek, pengennya pulang ke rumah istirahat gitu ya. Suami juga kerja di luar gitu kan,
dengan macet-macetnya gitu kan, dengan panas-panasnya, ya mungkin dia diomelin orang, ya mungkin dia berantem di kantor gitu ya, kita nggak tahu gitu kan, ya. Tapi kemudian dia pengen pulang, ya tentunya yang diinginkan adalah rumah yang nyaman untuk beristirahat. Nah, kita nih sebagai ratu rumah tangganya ya, yang punya ladang amal untuk bisa menyediakan gitu kan istana di rumah gitu. Bagaimana tadi istana itu bisa membuat nyaman orang pulang, nyaman untuk ibadah gitu ya. Nyaman lagi dia bisa melakukan agar orang-orang yang ada di rumah itu bisa nyaman melakukan amal soleh gitu ya, termasuk kita ya, menjaga kebersihan diri kita, menjaga eh, kecantikan diri kita gitu ya, sebagai istri menjaga kecantikan untuk suami gitu ya. Ya itu bisa kita usahakan, dan itu menjadi ladang soleh ketika kita melakukannya karena Allah ya, karena istri harus taat kepada suami gitu kan ya. Nah, kita juga taat kepada suami dalam rangka ketaatan kita kepada Allah gitu ya, sehingga nggak perlu lagi tuh kalau wanita solihah mengatakan iya enak banget gitu kan suaminya cuma gitu-gitu aja gitu. Kadang kita kan kesel gitu ya, perasaan suami kalau di rumah tidur aja gitu misalnya ya, suka protes ya, gitu. Padahal dia sedang menikmati hasil karya kita ya, kasur yang empuk, yang bersih, makanan yang enak gitu ya. Ya baik ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan jangan sekali-sekali kita menjadi hamba Allah yang ragu ya. Insya Allah kita sudah diberikan pencerahan-pencerahan lagi tentunya untuk bisa lebih memperhatikan waktu kita. Mungkin nggak lama lagi di dunia ini ya, mungkin berapa tahun ya, paling lama kan 63 gitu ya. Kalau usianya Rasulullah ya, ada yang 70 tahun ya, tapi biasanya kesehatannya sudah menurun gitu kan ya, 70 tahun, 80 tahun gitu kan, Allahu a'lam. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita selagi sekarang masih kuat gitu kan ya, kita beramal soleh yang banyak, dan kita tadi ya kalau bisa kita menciptakan mesin-mesin pahala gitu, mesin-mesin pahala di mana nanti kita ketika kita sudah dipanggil Allah gitu kan, waktu kita sudah habis di dunia ini, kita masih punya pahala-pahala jariah yang akan mengirim kepada kita meskipun kita sudah nggak ada di dunia gitu ya. Jadi kita tinggal nerima apa tuh, bagi hasilnya gitu ya. Kita tinggal nerima bagi kita nanam sekarang, kita tinggal nerima bagi hasilnya yang dikirim terus gitu ya, jariahnya itu dikirim terus ya di alam kubur ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Semoga Allah memperbaiki terus, menambah keimanan kita ya. Sebagaimana orang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah maka bertambah keimanannya. Ya, semoga keimanan kita bertambah terus. Meskipun al-imanu yazidu wa yanqus ya, bahwa iman itu naik turun, maka perlu dicas terus ya, perlu ditawasobil hak tawasobil sober gitu kan. Saling menasehati lagi, dinasehatin lagi, ada yang kita semangat ya. Kalau lagi futur gitu kan, kita perlu dinasehati. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan kasir kepada Umi, luar biasa ya tentang waktu. Banyak dimana banyak sekali orang yang menyanyiakan waktu ya, lupa untuk memanfaatkan waktu, padahal waktu itu dipakai tidak dipakai akan habis. Kalau kita tidak disibukkan kebaikan, pasti kita sedang disibukkan dengan hal yang sia-sia. Hanya ada dua pilihan ya untuk penggunaan waktu, kita sedang menggunakannya untuk yang bermanfaat atau yang sia-sia. Alhamdulillah saat ini kita sedang menggunakan waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat ya, salah satunya dengan mengkaji Al-Quran. Semoga Allah catat pahala untuk kita semua. Selain kita mendapatkan ilmu sebagai pengingat ya, kata Umi tadi sudah disampaikan, watawasobil haq ya watawasobil sabr, dimana kita senantiasa terus butuh ya untuk dinasehati, diingatkan kembali, karena manusia memang dasarnya pelupa, lupa terus ya. Kadang
orang yang sudah diulang-ulang pun masih lupa gitu. Normal, berarti kita manusia yang normal ya, sesuai kodratnya. Baik, tafadhol Bunda-Bunda, ada apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Umi baik sesuai tema ataupun di luar tema, dipersilahkan baik langsung ataupun via chat, dipersilahkan. Bunda Sofi ada pertanyaan, Bunda sehat? Alhamdulillah sehat. Ustazah selamat ya. Alhamdulillah, jazakumullah Bunda, doanya. Lancar. Sehat Amin. Mungkin ini aja ya Bu Sarah, tadi komen aja kan sekarang kan ada yang orang konsep magnet rezeki kayak gitu tuh kan dikonsepinnya kan kayaknya sebenarnya tuh hidup itu mudah-mudah aja gitu kan. Gimana ya, saya udah lama nggak itu sih. Saya suka nonton juga di YouTube itu saja. Ya banyak orang-orang yang kayak dapat keajaiban gitu ya, keselamatan. Terakhir tuh saya nonton yang gempa di Palu gitu ya. Jadi dia ada acara di sana. Terus dia menjalankan apa sih dia kalau nggak salah waktu lagi kena tsunami-nya itu dia istighfar pokoknya pasti kan kalau rezeki itu kan konsepnya selalu berpikir positif sama Allah gitu ya. Walaupun dalam kondisi udah mau istilahnya udah digantung di ujung nyawa gitu ya. Tapi ya benar, ibu-ibu kan itu saja ketemu selamat suaminya juga sama anaknya gitu akhirnya. Tiba-tiba mau aja gitu di antara gelombang itu gitu enteng-enteng aja gitu dan dia tuh nggak sedih gitu ya. Senyum-senyum gitu kayaknya. Oh inilah Allah gitu dia bilang pokoknya bahwa Allah tuh dekat pertolongan tuh jadi yang penting kita tuh selalu positif gitu. Tapi seperti Bu Sarah bilang ya kan kita kalau ngelihat ibu-ibu lah ya saya gitu ya kerjaan kan aduh beneran deh banyak nggak pernah selesai gitu ya pagi dengan anak laki-laki yang baik itu gitu ya yang seneng bantuinnya dengan berbagai kerjaan gitu tapi ya sih senang-senang aja ya tapi emang kadang ngeliat rumah aduh kok nggak rapi-rapi gitu ya kalau waktu bayi kan kita serak udah gitu taruh aja di kasur diem deh kan rasanya rumah agak-agakan gitu tapi kalau sekarang kan mereka udah aktivitas terus gitu ya kan kayaknya apakah itu tidak menyia-nyiakan waktu gitu ya Ustazah cuman ya istilahnya ya emang sih kan konsepnya dia nggak diem aja bengong gitu enggak ya kan ya walaupun dipermudah dengan duduk diam gitu ya kalau nggak salah gitu ya tapi kan itu kan hanya di otak ya jadi hanya mikirin bahwa Allah tuh selalu positif Allah tuh baik ini nanti semuanya akan berjalan sesuai waktunya gitu ya maksudnya nanti juga kepositifannya itu kita nanti juga akan tahu gitu even dari yang ibu-ibu itu yang aku baca nonton di YouTube itu dalam pusaran air aja tuh dia ya akhirnya ya udah gitu ya dia termasuk manusia yang selamat gitu ya aku mau minta komen berkaitan dengan surat ini ya Bu Sarah ya terima kasih. Salam Sofi ya. Jadi mungkin untuk menjadi ibu rumah tangga itu juga kita butuh jadi ibu rumah tangga yang profesional ya. Sampai saya pernah dengar tuh ada institut ibu profesional ya. Jadi ada ibu profesional ya. Itu lumayan bagus ya kita juga sebagai ibu rumah tangga perlu tuh belajar ya karena memang memanage rumah juga kan mungkin nggak semuanya kita sekolah tentang itu ya tentang keluarga gitu kan meskipun ada jurusannya kan ya tapi kita masih bisa belajar ya bagaimana kita bisa menjadi ibu yang profesional ya bagaimana kita bisa menata rumah agar nyaman bagaimana kita menata dapur ya praktisnya seperti apa gitu kan bagaimana kita menata lemari gitu kan bagaimana kita membuat aturan-aturan di rumah tanpa harus berteriak-teriak gitu kan ya karena apalagi laki-laki ya semakin kita berteriak semakin mau dengar gitu kan itu kan iya ya jadi kalau kuncinya kalau sama anak laki-laki itu kalau kita kalau bicara kita mau didengar harus berbisik gitu kan harus dengan suara yang pelan
Kalau suara kita kencang dia nggak mau dengar gitu ya. Jadi dan itu kan perlu belajar ya, bagaimana teknik kita mendidik anak laki-laki. Kita belajar lagi ya, kita belajar lagi. Sekarang sudah ada banyak ya master-master suhu-suhunya, ada Dokter Aisyah Dahlan gitu kan ya. Ada buku-bukunya, ada apa namanya, Benri, Ustadz Benri, ada Ustadz Ayah Irwan Rinaldi gitu kan ya. Masya Allah gitu kan, sudah banyak ustadz-ustadz yang membimbing kita dengan ilmu-ilmu parenting gitu kan. Kita belajar terus, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu kita gitu ya. Belajar terus ya, terus bagaimana kita menghias rumah biar bagus ya. Sekarang udah banyak di YouTube juga ada makeover dapur gitu ya, dengan budget yang minimalis ya. Oh iya ternyata bagus ya, bisa, terus kita juga nyaman, kita seneng, anak-anak juga seneng ya. Apalagi kalau ibunya marah-marah terus, anak-anak makin nggak mau denger ya, dan semua orang juga kitanya juga capek marah-marah terus, bete gitu ya, kecantikan hilang gitu kan ya. Kalau kita marah-marah terus kan kecantikan kita bisa luntur ntar ya, gawat ya. Kita harus mencintai diri kita sendiri gitu ya. Banyak kan ada makeover ruang tamu, makeover taman gitu kan ya, makeover kamar gitu ya. Kita bisa ikutin tuh, oh iya bagus ya gitu. Saya sendiri juga belajar begitu ya. Dulu kan nggak dapat ilmunya, dulu kuliahnya syariah, nggak ada ya pelajaran mata kuliah makeover kamar gitu kan, desain rumah ya, desain interior dan sebagainya, kita nggak belajar ya, tapi kita masih punya waktu untuk belajar. Saya tuh nonton YouTube gitu kan, oh iya ya begini, oh gini ya, oh ternyata tuh menata kulkas tuh harusnya begini ya gitu ya, bagaimana kita bisa menyiapkan makanan sehingga membuat semuanya tuh praktis gitu kan, dan membuat kita betah di rumah ya, anak-anak betah di rumah, suami juga betah di rumah ya, karena kita harus menciptakan rumahku surgaku ya, baiti jannati gitu kan. Jangan sampai jadi rumahku nerakaku ya buat anak-anak, buat nggak betah pulang ke rumah ya, uminya marah-marah terus gitu kan ya, suami juga pulang ke rumah nggak betah gitu kan, karena istrinya marah-marah terus di rumah gitu kan. Nah, jadi pada nggak betah pulang gitu kan. Tapi kita bisa menciptakan suasana yang nyaman di rumah gitu kan. Ya mungkin orang beda-beda gitu ya kesukaannya gitu kan. Tapi kalau saya sendiri, saya tuh mood mood booster saya tuh bunga gitu kan ya. Jadi makanya saya tuh senang kalau lihat bunga tuh saya bahagia gitu ya. Saya senang, makanya saya rajin untuk beli bunga ya. Meskipun kalau dulu sukanya bunga hidup ya, tapi kalau bunga hidup tuh suka mati, terus saya nggak sempat untuk ngerawatnya, sempat jadi untuk membeli bunga plastik gitu ya. Jadi sekarang bunganya yang sintetik gitu kan, sintetis gitu. Jadi nggak bunga asli. Saya taruh di kamar, di dapur, di ruang tamu, di ruang makan gitu kan, semuanya ada bunga gitu kan, karena itu memang membuat saya bahagia gitu kalau membuat bunga. Ya mungkin Bu Sofi kebahagiaannya tuh apa gitu kan. Nah itu bisa gitu kan, bisa dihadirkan di mana gitu kan, karena nggak semua orang suka bunga ya, mungkin ada yang suka mungkin Gucci gitu ya, ada yang sukanya Gucci kan ibu-ibu ya, atau ada yang sukanya misalnya gelas-gelas ya, gelas-gelas yang cantik, nggak apa-apa, kita mempunyai sesuatu yang kita sukai itu apa di rumah ya, karena kita harus membuat kebahagiaan untuk diri kita sendiri dulu. Kalau ibunya bahagia ya, kalau istrinya bahagia, baru dia bisa membagi kebahagiaan itu kepada suami, kepada anak-anak gitu ya. Termasuk tadi mindsetnya kita tuh Bu Sofi ya, mindset kita, pola pikir kita ya, karena segala sesuatu yang kita pikirkan itu akan terjadi gitu ya. Kalau ilmu otaknya Dokter Aisyah Dahlan gitu kan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita batinkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu semuanya akan menarik kejadian gitu ya. Makanya tadi harus kita selalu positive thinking gitu kan ya, berpikir positif kepada Allah, husnuzon kepada orang lain, husnuzon kepada suami, husnuzon kepada anak-anak, jangan pernah punya pikiran jelek gitu kan ya. Nah, kita takut kalau kita punya pikiran jelek nanti malah jadi kenyataan kan gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang kita yang membangun mindset kita sendiri. Anak-anak saya baik, anak-anak saya rajin, anak-anak saya soleh. Ya baik. Jadi jangan pernah kita mengatakan, oh kamu tuh males ya, oh kamu tuh jelek, oh kamu tuh, itu dia, kita kadang kita tuh harus mengerem nih lidah kita gitu kan ya.
kita harus hati-hati karena tadi apa yang kita ucapkan itu akan menarik kejadian gitu. Ya, maka kita harus selalu berkata positif meskipun misalnya kita tahu dia melakukan suatu kesalahan gitu ya. Kita tahu nih anak kita melakukan suatu kesalahan. Ya, udah kita doakan aja, kita istighfar, kita doakan, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, pasti anak saya baik ya Allah, pasti anak saya baik ya Allah, Allah yang perbaiki, Allah yang jaga, terus begitu. Ya, jadi mindsetnya aja kita rubah. Nah, merubah mindset itu kan nggak mudah gitu ya. Mungkin kalau tadi yang kita terbiasa untuk berpikiran buruk terus gitu ya, sama suami pikirannya buruk, sama anak pikirannya buruk. Itu merubahnya itu kan butuh latihan lagi, nggak apa-apa, dilatih terus ya. Ketika nanti ada pikiran jelek, kita rubah, enggak, suami saya baik gitu ya. Kita rubah, enggak, suami saya rajin. Kita rubah gitu kan, suami saya pasti dia menjaga dirinya gitu. Jadi jangan berpikiran negatif gitu ya. Kalau kita ngomong berpikiran negatif tentang suami dan anak-anak, ya nanti akan kejadian gitu karena tadi ya teorinya begitu. Karena setiap kita nih, kalau Dr. Aisyah Dahlan itu mengajarkan setiap tubuh kita itu punya sinyal kayak handphone. Ya, setiap tubuh kita itu ada sinyalnya. Dan sinyalnya ini memancar keluar ya, dan akan menarik kejadian sesuai dengan tadi mindset kita. Ya. Kalau kita mindset kita itu tidak baik, ya akan menarik kejadian ya sesuai. Nanti kamu kalau nggak nurut sama mama, kamu kecelakaan loh di jalan. Nauzubillah min dzalik ya, misalnya. Benar kecelakaan. Karena apa? Lisan di orang tuanya, ibunya. Ya, maka kita harus doa yang maka daripada kita ngomel, nggak bakal didengar gitu ya. Ya, lebih baik kita minta sama Allah, kemudian mindsetnya kita diperbaiki. Ya, Bu Sofi ingin anak-anak seperti apa? Bu Sofi ingin suami seperti apa? Ya, tinggal mindsetnya Bu Sofi yang di style gitu. Mindset kita yang di style gitu ya. Saya pengen suami saya seperti ini. Ya Allah, minta sama Allah. Kemudian jadi kita terus kemudian kita terapkan. Oh, anak-anak saya baik, suami saya soleh, suami saya rajin, suami saya begini-begini. Terus anak-anak juga gitu. Oh, anak-anak saya sesoleh semua. Jadi jangan boleh ada yang mengatakan anak kita nggak baik gitu kan. Oh, baik, dia rajin, baik, soleh, sabar, ya, dan sebagainya. Terus karena tadi mindset itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, kita rasakan, yang dibatinkan dalam hati, yang kita doakan semuanya akan menarik kejadian. Gitu mungkin Bu Sofi ya. Iya, besar. Terima kasih. Kita belajar terus Bu, sama saya juga masih belajar terus, masih tawasabil haq, tawasabil sober ya, saling mengingatkan ya. Gitu. Kalau saya di rumah juga saya suka tuh pasangin kaca yang banyak gitu kan. Ya banyak pasang kaca cermin ya, salah satunya manfaatnya di antara manfaatnya memang rumah terlihat luas gitu kan, meski rumah saya nggak besar banget ya, tapi dengan banyak cermin itu rumah terlihat luas. Kemudian yang kedua, kita anak-anak semuanya jadi sering bercermin ya. Kalau kita sering bercermin kan kita malu kalau kelihatan jelek ya. Kalau kita bercermin, anak-anak lewat bercermin, ini kok aku gemukan ya gitu ya. Jadi bisa mengoreksi diri terus gitu. Ini kok aku begini sih nih gitu ya. Jadi kalau nggak ada cermin tuh mereka nggak melihat dirinya sendiri ya. Mungkin dengan banyak cermin, orang setiap lewat cermin ngaca kan, ya ada apa gitu kan di wajahnya. Apakah penampilannya sudah cantik atau ganteng atau belum gitu kan, sudah rapi atau belum begitu. Ini tuh masih satu lagi pertanyaan ya. Ya. Saya harus berangkat, jadi waktunya nggak banyak ya. Jadi Bunda Isti ya, HP ya Bu ya. Jadi HP itu memang ya, kalau hanya bisa, tapi harus bisa memberikan saran menarik saran yang saya berikan buku yang saya belum mampu memberikan buku pendidikan anak tersebut karena harganya jutaan. Kalau Michelle pemikiran. Oke ya, jadi Bu Isti ya, Masya Allah, jangan nyari buku yang jutaan, buku yang murahan juga banyak kok ya.
kalau misalnya saya nggak pernah yang buku juta-jutaan begitu ya, karena ya insya Allah masih banyak buku-buku yang lebih murah yang bagus gitu kan. Kalau kita sekarang ke Gramedia juga itu banyak ya buku-buku. Saya suka ke NF kalau di Depok, atau di toko buku yang di Nusantara tuh suka ada juga toko-toko buku-buku Islami yang ya paling harganya di bawah 100.000 gitu ya. Itu juga banyak gitu kan. Dan bagaimana caranya kalau masih anak-anak, biasanya caranya untuk menumbuhkan cinta bukunya kita bacain Bu gitu ya. Kalau masih anak-anak baca buku cerita. Ayo sini tidur sama Umi, terus Uminya bacain buku cerita, baca ya, dan anak-anak seneng gitu ya ketika saya membacakan buku cerita dengan ekspresinya gitu kan, gitu ya, dengan kehebohan cerita yang di dalamnya, kemudian kita berekspresi ya, anak-anak ikut seneng gitu ya. Jadi untuk menumbuhkan minat bacanya itu harus dibacain dulu anak gitu kan. Nah kemudian ya tadi ya, dan beli buku nggak harus yang jutaan Bu ya, jangan memaksakan diri ya, jangan sampai kita nyicil gitu kan. Ya ada buku-buku yang saya kan juga, ada buku-buku saya biasanya Mbak, ada yang ingin jadi baik nih, ada beberapa. Saya nggak promosi karena saya biasa beliin. Kemarin saya ngajar tentang pembelajaran literasi juga, ini ada buku di sini. Ya, ini ada kayak gini nih Bu. Nih pengen jadi baik. Ya, ya nih udah pengen jadi baik. Ini juga nggak mahal bukunya. Ini kan bukunya buku bergambar ya. Kalau anak-anak tuh kan sukanya yang bergambar. Terus ini ada buku Salahuddin Al-Ayyubi. Ini juga bergambar. Tuh. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Ini ada Muhammad Al-Fatih yang berseri ya. Ini juga gambar buat anak-anak, sukanya bergambar. Kemudian ini ada 100 kebiasaan Nabi ya, kebiasaan Nabi, ada komiknya gitu ya. Kemudian ada juga seri-seri ilmu pengetahuan nih, kayak ini buku Y ya. Karena anak-anak perlu juga tahu ya tentang ilmu pengetahuan ya, tentang planet, kalau ini tentang dinosaurus ya. Ini juga bergambar. Dia banyak kalau kita ke toko buku Gramedia atau ke toko buku, itu banyak kok buku-buku yang murah, nggak harus mahal gitu ya. Nggak harus mahal, dan kita bisa menumbuhkan minat baca kepada anak-anak itu dari kita yang membacakan buku cerita ya, kita berliterasi gitu. Kemudian HP, kalau HP itu dia ibaratnya seperti pisau ya, tinggal bagaimana kita menggunakannya gitu kan. Kalau kita menggunakannya untuk hal yang positif gitu kan, maka dia bisa menjadi nasi goreng yang enak gitu ya. Itu juga kita suka nonton YouTube apa segala macam. Kalau YouTube-nya positif, itu kita bisa membawa positif buat diri kita, ilmu ya dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan HP ke anak-anak, kita bisa memberikan tontonan-tontonan yang positif gitu kan ya, kepada anak-anak kita. Mungkin itu ya Bu jawabannya. Mungkin maaf nggak bisa panjang-panjang karena waktunya sudah terbatas gitu ya. Silakan Ustazah ditutup ya. Baik, Umi, khairan kasir. Afan ya, mungkin untuk pekan ini tak ada yang masih bertanya, boleh disimpan pertanyaannya, ditanyakan di pekan depan insya Allah, karena hari ini waktu terbatas ya, karena Umi ada agenda di selanjutnya. Jadi bagi yang masih ingin bertanya, boleh disimpan pertanyaannya, ditanyakan kembali di depan insya Allah ya. Semoga tadi menjawab ya, tidak harus mahal. Banyak yang di online juga yang lebih murah daripada offline. Tadi Bunda Sophie ada buku-buku second juga katanya yang bisa dibeli di online band untuk buku-buku. Baik, mungkin sekian ya Mi ya di YouTube itu kajiannya untuk hari ini, tutup dan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa